Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kembali di mata kuliah manajemen risiko. Hari ini adalah pertemuan ke-11. Kita akan melanjutkan tentang proses manajemen risiko, tetapi pada konteks persiapan pembuatan tools manajemen risiko. Sebelum itu, silakan teman-teman berdoa terlebih dahulu mengharap ridha Allah SWT agar apapun yang akan kita niatkan untuk mencari ilmu akan diridhai oleh Allah. Saya mengingatkan kembali capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mengidentifikasi dan menilai resiko terkait penggunaan TIK pada sebuah organisasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat mata kuliah ini untuk teman-teman bisa mengidentifikasi dan menilai resiko dalam bentuk tools. Jadi, tidak hanya dalam proses penilaian ya, tapi teman-teman diharapkan juga bisa memberikan solusi untuk proses identifikasi penilaian dari resiko itu tersendiri. Saya akan mengingatkan kembali, ini adalah proses manajemen resiko yang didasarkan pada ISO 31000. Oh iya, konteks manajemen resiko yang saya ambil, ini saya dasarkan pada Permenpan RB nomor 5 tahun 2020. Jadi konteksnya adalah manajemen risiko SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, kalau secara proses itu ada 1, 2, dan 3, yaitu ada penetapan konteks, kemudian ada penilaian risiko yang di dalamnya ada 3 hal, mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, dan yang terakhir adalah penanganan risiko. Tetapi di luar itu, maka ada juga proses yang namanya komunikasi dan konsultasi, kemudian ada pencatatan dan pelaporan gitu. Nah, ini adalah minimum requirement untuk tools yang sekiranya akan teman-teman propose untuk mata kuliah ini. Saya mulai dari proses komunikasi dan konsultasi. Kita tahu bahwa proses ini sifatnya berkelanjutan dan berulang, yang mana tujuannya adalah untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai resiko SPBE. Nah, bentuknya ada komunikasi dan konsultasi, di mana masing-masing kegiatan tersebut bentuknya bisa rapat secara berkala, rapat insidental, kemudian juga FGD. Nah, di dalam tools yang teman-teman buat, fungsi atau fitur yang dibutuhkan apa? Yang pertama tentu teman-teman harus membuat data master, yaitu bentuk kegiatan dan komunikasi dan konsultasinya, yaitu ada 3 rapat berkala, rapat insiden, fokus group. Intinya teman-teman buat data itu, tapi juga bisa akan berubah ya. Jadi data masternya dibuat dulu dan bisa tambah atau edit ataupun hapus. Nah, untuk kebutuhan secara ininya, proses bisnisnya di dalamnya adalah kebutuhannya sebenarnya adalah untuk mendokumentasikan aktivitas komunikasi dan konsultasi, sehingga melalui tools nanti user bisa menginputkan data pelaksanaan komunikasi atau konsultasi dengan minimal isiannya, nomornya tentu tergenerate secara otomatis, kemudian pilihan komunikasi atau konsultasi di awal ya, milih dulu ini komunikasi apa konsultasi. Nah, setelah dipilih maka akan mengisi atau melengkapi bentuk kegiatannya apa, apakah rapat berkala, rapat insiden, TAL, atau FGD. Nah, setelah itu silahkan diinfokan tanggal berapa ya, tanggal, bulan, tahun, jamnya jam berapa sampai jam berapa, kemudian topik yang dibahas apa, partisipannya siapa aja, bisa ditulis, kemudian hasil pembahasannya. Nah, untuk hasil pembahasannya ini bisa ditulis secara langsung teks begitu, atau mungkin juga menginputkan link ya. Nah, akan lebih baik lagi kalau apa-apa yang tadi sudah tergenerate kan akhirnya akan jadi sebuah report ya. Ada rapat apa aja, ada FGD apa aja. Nah, kalau bisa di-download atau disimpan sebagai sebuah laporan itu akan lebih baik. Tapi itu sifatnya opsional ya. Yang penting adalah proses input datanya terlebih dahulu. Proses pertama, penetapan konteks. Pada dasarnya, proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup dari penerapan risiko SPBE-nya. Detailnya nanti teman-teman bisa langsung lihat di Permenpan 5 ya, tapi ini saya rangkumkan bahwa ternyata dalam penetapan konteks tahapannya itu ada 10, mulai dari inventarisasi informasi umum sampai selera risiko. Nah, pada setiap tahapan, teman-teman tidak usah bingung ya formulirnya seperti apa, karena itu sudah ada.
Yang mana intinya user nanti bisa input data itu dan tentu akan jadi data master dan bisa edit dan hapus juga. Nah, seperti yang saya sampaikan, bentuk formulirnya bisa kalian lihat masing-masing ada di Permenpan 5 tahun 2020. Kedua adalah proses penilaian resiko. Di sini nanti akan ada 3 ya, mulai dari identifikasi, analisis, dan juga penanganan. Kita mulai dengan identifikasi terlebih dahulu, yaitu sebuah proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak resiko. Sehingga informasi yang perlu diisi di formulir ini yaitu jenis resiko. Jenis resiko ini sifatnya ada positif negatif, bisa jadi dua-duanya gitu ya, positif negatif masing-masing diisi. Kemudian kejadiannya apa, penyebab dari kejadian resiko itu apa. Kemudian kategorinya, dia termasuk kategori resiko apa. Nah, teman-teman kalau ingat nanti di bagian awal yang di penetapan konteks tadi ada kategorinya ya. Jadi tinggal aja ngambil data master pilihannya di situ. Kemudian dampak dituliskan dampaknya apa. Nah, dampak yang sudah dituliskan tadi itu masuk ke area mana? Sama, area dampak juga ada data masternya, tinggal milih. Sehingga fungsinya adalah menginputkan data hasil identifikasi resiko, risk register, dengan isian seperti ini. Yang kedua pada proses penilaian resiko adalah analisis resiko. Hampir sama sebenarnya, kalau tadi adalah kita identifikasi kejadian, dampak, dan lainnya. Kalau pada analisis resiko kita akan melakukan proses penilaian atas resiko yang sudah teridentifikasi. Apa nilainya? Nilainya itu adalah terkait dengan level kemungkinan, level dampak, dan juga besaran resiko. Nah, untuk level kemungkinan, level dampak ini juga sama. Sifatnya ada data masternya, jadi tinggal milih. Tapi yang perlu ini adalah ada penjelasannya ya. Misalkan level kemungkinannya dikasih 1. Nah, penjelasannya itu apa dari maksud level 1 itu. Perhitungan besaran resiko itu adalah perkalian dari level kemungkinan dengan level dampak, sehingga akan muncul nilai resikonya. Dan dari nilai itu akan dia masuk ke level mana. Itu juga harusnya sudah di-define di penetapan konteks. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi resiko. Dalam evaluasi, kita akan mengambil keputusan apakah resiko itu akan ditindaklanjuti atau tidak, sehingga informasinya ada keputusan resiko ya atau tidak, dan prioritas penanganannya 1-2 gitu. Sama fungsinya input data. Kemudian penanganan resiko, dari risk register yang sudah dibuat tadi, kita mencoba untuk memodifikasi penyebab resikonya. Artinya, kita dari hasil prioritas resiko tadi, kita tentukan rencana penanganan resikonya apa, rencana aksi penanganannya apa. Rencana penanganan resiko ini banyak ya nanti opsinya. Ada opsi untuk resiko yang positif, ada opsi yang untuk resiko negatif. Teman-teman nanti bisa lihat di Permenpan RB nomor 5 tahun 2020. Kemudian keluarannya apa, jadwalnya, rencana itu kira-kira diimplementasikan kapan, dan penanggung jawabnya siapa. Pada dasarnya fungsinya sama juga input ya, yang mana nanti akan ada muncul formulir begitu, kemudian isiannya sudah ada di informasi ini, teman-teman melengkapi. Begitu teman-teman, untuk lebih detailnya kalian bisa ngecek langsung di Permenpan RB nomor 5 tahun 2020. Di sana detail diperlihatkan formulir dari setiap kebutuhan informasi. Jadi jangan sampai teman-teman berhenti hanya mendengarkan video ini, tapi harapannya adalah memang benar-benar melihat dan membaca Permenpan RB nomor 5 tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap dijaga kesehatan, sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.